Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini permasalahan gizi kurang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama dialami oleh balita. Untuk itu diperlukan suatu inovasi, salah satunya inovasi di bidang pangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini telah hadir narasumber kita dari Poltekkes Kemenkes Palembang, yaitu Mbak Anissa Andadini Yusman dengan inovasinya cookies metajalor. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami di podcast kita kali ini. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Andin ya? Iya Bu, benar. Oke, saya panggil Andin aja ya? Iya boleh Bu. Oke, baik. Apa kabarnya Mbak Andin? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah. Aktivitas masih terus berjalan ya di masa pandemi ini ya. Tentu saja dengan tetap menjalankan prokes COVID-19 ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini berbicara inovasinya adalah inovasi cookies metajalor. Nah, mungkin sahabat inovasi di rumah pasti penasaran. Ini cookies seperti apa sih? Kok namanya tuh menarik sekali ya, metajalor. Nah, bisa ceritakan pada sahabat inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang adanya inovasi ini? Ya baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya itu yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah berdasarkan dari data Riskesdas ya, riset kesehatan dasar pada tahun 2018 itu menunjukkan adanya sedikit penurunan prevalensi dibandingkan data Riskesdas tahun 2013 untuk masalah gizi kurang dan gizi buruk. Itu angkanya sekitar 19,6% turun menjadi 17,7%, yang mana dalam rangka waktu 5 tahun itu hanya turun kurang dari 2%. Nah, oleh karena itulah kan kalau misalnya balita dengan KEP atau kurang energi protein ya, itu akan menimbulkan dampak yang merugikan untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, untuk mengatasi masalah defisiensi kurang energi protein inilah kita membutuhkan suatu produk pangan yang untuk mengatasi masalah defisiensi KAP ini sendiri. Nah, melihat banyaknya mungkin potensi pangan lokal yang dapat kita manfaatkan untuk membuat produk pangan ini, saya terpikir untuk membuat cookies dari kacang merah, tempe, ubi jalar dan juga daun kelor, atau yang kita singkat nanti dengan sebutan cookies metajalor. Seperti itu Ibu. Jadi sahabat inovasi, ternyata metajalor ini adalah singkatan dari kombinasi bahan-bahan pembuatan cookies ini ya, yaitu kacang merah, tempe, ubi jalar dan daun kelor. Nah, itu tadi yang menjadi latar belakangnya. Apa dasarnya? Ini kan dipilih kayaknya ada kacang merah, tempe, ubi jalar dan daun kelor. Nah, kenapa memilih bahan-bahan ini? Kan tentu saja kan banyak juga kandungan-kandungan gizi yang terdapat di jenis-jenis tanaman lain ya. Kenapa Mbak Adin kok tertarik dengan keempat jenis tanaman ini? Baiklah, sebenarnya itu banyak ya bahan pangan lokal yang dapat kita manfaatkan. Tapi di sini saya tertarik untuk memanfaatkan pangan lokal tersebut karena apa? Yang pertama itu sebagai memenuhi kriteria untuk tinggi energi dan tinggi protein tadi. Nah, setelah itu kan mungkin untuk sebagai salah satu diversifikasi pangan lokal Ibu ya. Karena kan yang kita lihat mungkin kacang merah ini pemanfaatannya masih kurang, mungkin cuma dibikin es aja. Tempe yang biasanya cuma digoreng atau dijadikan tempe bacem. Ubi jalar yang biasanya cuma dikukus atau digoreng, dan juga daun kelor yang biasanya tuh hanya direbus aja gitu kan, dijadiin sayur. Nah, di sini saya mikir, kenapa sih nggak kita manfaatkan jadi suatu produk pangan yang bisa praktis dan juga tahan lama kan, dan juga dapat memenuhi permasalahan gizi tersebut, seperti itu. Jadi memang ini pemilihan jenis-jenis tanaman ini memang pangan ini memang sudah terseleksi ya, karena memiliki kandungan gizi yang tentunya akan memberikan kecukupan gizi terutama bagi anak balita ya. Oke, baik. Nah, dalam penciptaan inovasi ini sendiri, apakah Mbak Andin ini sendiri atau bersama tim? Siapa saja yang terlibat?
Baiklah, untuk penelitian ini sendiri itu sebetulnya laporan tugas akhir saya ya. Jadi itu saya sendiri dibantu dengan dosen pembimbing, Ibu. Oke, jadi Mbak Andin tentu saja dibantu dengan dosen pembimbingnya ya. Nah, sejauh ini ya, kan ini artinya kan dalam suatu proses penciptaan inovasi tentu saja tidak begitu dicoba langsung jadi, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Berapa lama waktu yang diperlukan? Kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu sebenarnya hampir 1 semester ya, sekitar 4 sampai 6 bulan itu dari proses penentuan formulasi awal sampai dengan uji laboratorium yang terakhir untuk menguji nilai gizinya, mengukur nilai gizi. Oke, jadi dalam proses inovasi ini ada berapa tahapan? Itu yang pertama itu pasti yang pertama penentuan formulasi, lalu yang kedua itu setelah ada formulasi yang tepat baru kita olah, lalu setelah itu kita uji organoleptik, yakni uji daya terima kepada halayak ya, apakah cookies ini dapat diterima masyarakat atau tidak, dan lalu yang terakhir itu uji laboratorium, Ibu, untuk uji nilai gizinya. Oke, jadi sejauh ini sudah dilakukan beberapa tahapan yang telah disebutkan tadi ya. Nah, ini tadi menarik karena sudah dilakukan uji daya terima masyarakat ya. Nah, pada saat pengujian itu diuji kepada siapa dan bagaimana respon yang menerimanya? Baiklah, untuk uji organoleptiknya sendiri itu dilakukan oleh panelis agak terlatih karena dilakukan oleh para mahasiswa yang sudah menerima ilmu teknologi pangan ya, jadi bisa mengukur dari segi rasa, tekstur, warna, seperti itu. Nah, kan yang pertama itu ada 3 formulasi, Bu ya, sebelum ditentukan mana yang produk final. Nah, setelah dilakukan uji organoleptik ini, didapatkanlah hasil final, yakni formula 3 yang paling disukai oleh panelis. Yang tentunya kandungan gizinya dalam komposisinya sama ya, cuma mungkin berbeda pada dirasa dan juga tekstur, mungkin itu ya yang menyebabkan perbedaannya ya. Nah, kalau dilihat dari tadi kan sudah cukup lama ya, selama 6 bulan prosesnya ya. Nah, itu apakah pada saat prosesnya itu mengalami kesulitan? Kalau untuk hambatan itu yang pasti ada ya. Itu yang pertama pasti dalam penentuan formulasi, karena kan pembuatan cookies ini sendiri kan agak tricky, Bu ya, karena kalau misalnya adonannya tidak pas nanti lembek, atau nanti bila adonannya itu tidak pas bisa jadi malah gosong. Nah, ini kan saya sendiri ini menggunakan daun kelor, Bu ya. Daun kelor itu kan agak khas gitu dari segi rasa maupun bau. Nah, itu pas awalnya tuh saya agak salah gitu perlakuannya karena masih menimbulkan rasa yang kuat. Nah, setelah itu dicoba lagi, akhirnya saya menemukan gimana sih cara ngurangin rasa dan bau daun kelor yang khas ini gitu. Sehingga didapatkanlah formula final. Oke. Nah, kalau tentu saja kita membuat satu inovasi, tentu saja kita berharap ini memberikan manfaat ya. Nah, ini manfaatnya sendiri selain untuk pemenuhan gizi, apakah ada manfaat lain yang ingin disampaikan melalui inovasi ini? Kalau manfaatnya sendiri itu, ini kan tujuannya itu lebih ke balita dengan gizi kurang atau kurang energi protein gitu. Kalau saya sendiri itu berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut ya, terutama oleh pemerintah dan khususnya Kementerian Kesehatan gitu, untuk sebagai inovasi untuk PMT balita seperti itu. Karena kan mungkin yang kita lihat itu PMT kan bahan dasarnya kan hanya tepung terigu ya, yang mana itu kan masih impor. Kenapa kita nggak manfaatkan aja pangan lokal di Indonesia, kan masih banyak gitu. Kenapa tidak kita manfaatkan yang nilai gizinya bisa lebih unggul dan ada di sekitar kita seperti itu. Oke, artinya ini selain memang untuk pemenuhan gizi ya, tentu saja ini sebagai salah satu manfaatnya itu sebagai salah satu diversifikasi pangan olahan terutama untuk balita ya. Oke, Mbak Andin, apa yang disampaikan oleh Mbak Andin ini adalah satu informasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya, tentu apalagi untuk menginspirasi sahabat inovasi untuk tetap berinovasi. Nah, mungkin untuk closing statement, harapan Mbak Andin dengan adanya inovasi ini dan terus saja mungkin ada keinginan untuk pengembangan inovasinya lebih lanjut. Nah, silakan. Baiklah, harapan saya ke depannya
Saya harap penelitian saya ini dapat dikembangkan lagi oleh pihak-pihak terkait ya, terutama yang saya katakan sebelumnya itu Kementerian Kesehatan. Semoga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pangan fungsional yang dapat dimanfaatkan oleh pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat kita. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Ketua Jurusan Gizi, Ketua Prodi D3 Gizi, dan juga dosen pembimbing saya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anin telah hadir di acara kami, telah bersedia menjadi narasumber di podcast kami, One Day One Innovation. Tentu saja kami masih tetap menunggu mungkin inovasi yang terbaru atau pengembangan dari inovasi ini ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sampai inovasi, itulah tadi perbincangan kita di podcast kita kali ini. Tentu saja dengan narasumber yang sangat inovatif. Sampai inovasi, jangan tetap semangat untuk terus berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.